Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Feby, visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, kecantikan, maupun juga penampilan. Nah teman-teman, hari ini seperti background saya ya, kita mau bicara soal kesehatan. Teman-teman, video kali ini adalah buat kamu yang sedang mencari program fat loss atau kamu yang sedang pengen mengurangi massa lemak tubuh, yang pengen ngurangin berat badan, yang pengen badannya lebih sehat, lebih ramping gitu ya. Atau buat kamu yang sudah mengikuti, yang sedang dalam progres program fat loss, khususnya program fat loss Agelock TR90 ya. Buat kamu yang sedang dalam proses, congratulations, semangat ya, pasti bisa mencapai hasil yang diharapkan. Nah, kali ini saya mau mau sharing ke teman-teman semua tentang beberapa kunci sukses untuk keberhasilan teman-teman di dalam sebuah program fat loss ya. Ada 3 kunci aja di sini yang saya mau sharing ya, nggak banyak-banyak tapi ini sangat-sangat penting ya. Pertama, yaitu adalah mindset yang benar. Jadi teman-teman ketika kita mau memulai sebuah program fat loss atau apapun lah program itu ya, meskipun nggak harus Agelock TR90 atau apapun yang teman-teman lakukan program fat loss di luar sana selama itu baik dan benar gitu ya teman-teman ya. Pertama itu adalah mindset, karena kadang-kadang orang tuh berasa gini, gue mah nggak bisa diet gitu ya, gue mah kalau diet itu mah langsung sakit perut, gue mah kalau diet mah langsung sakit gitu ya. Nah kadang-kadang mindset pikiran-pikiran mereka yang tidak benar inilah yang membuat mereka tidak bisa masuk dan sukses di dalam sebuah program fat loss ya. Padahal teman-teman kalau misalkan diet atau sebenarnya diet itu kan bukan tidak makan ya, tapi sebenarnya diet itu adalah memilih jenis makanan yang benar gitu ya, makan dengan porsi yang benar di waktu yang benar gitu ya teman-teman ya. Jadi bukannya tidak makan. Jadi beberapa orang juga berpikir, saya nggak mau diet untuk di masa-masa seperti ini karena saya butuh daya tahan tubuh gitu ya, perlu makan. Nah, sebenarnya dia kan yang seperti tadi saya bilang, bukannya tidak makan, tapi memilih makannya, dan kemudian mindset-mindset yang mengatakan bahwa saya mah sudah dari sononya gemuk gitu ya, udah dari kecil tuh gemuk, jadi udah nggak bisa kurus lagi. Nah, itu adalah mindset-mindset yang kurang tepat, yang sebaiknya teman-teman bisa rubah dulu, baru teman-teman bisa masuk dengan mulus ke dalam sebuah program fat loss ya. Jadi mindsetnya itu pertama bahwa semuanya itu bisa diusahakan. Meskipun teman-teman kecil dari kecil tuh gemuk, saya sudah melihat banyak sekali orang-orang yang dari kecil gemuk, tapi begitu dewasa mereka mulai masuk ke dalam program fat loss, mulai melakukan pola makan yang benar, olahraga yang rutin, dibantu dengan suplemen yang tepat, itu bisa kok ya mempunyai tubuh yang ideal juga ya. Jadi itu bukanlah sesuatu excuse ya. Oke, jadi nomor satu adalah mindset yang benar. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Ya, jadi teman-teman beberapa orang masuk ke dalam program fat loss ini mereka mempunyai pikiran atau melaksanakan program itu kayak seperti minum antibiotik ya. Jadi kalau antibiotik itu kan 5 hari selesai udah gitu ya. Bukan seperti minum suplemen yang seharusnya setiap hari gitu. Nah, teman-teman kadang-kadang orang masuk ke dalam program fat loss, misalnya nih ya, program fat loss TR90 kan 90 hari gitu ya, 3 bulan. Nah, itu mereka merasa dalam 3 bulan itu mereka masuk ke dalam sebuah neraka diet gitu ya. Nanti setelah keluar dari situ aku akan bebas gitu ya, bisa makan sepuasnya apa aja. Ya itu adalah pikiran yang salah ya kan membuat kita tidak menjadi konsisten teman-teman ya. Jadi sebenarnya program diet atau program fat loss yang benar itu adalah yang bisa teman-teman jalankan seumur hidup ya enggak. Jadi untuk pola makan tidak disarankan yang mungkin terlalu ekstrim gitu ya, tapi sebaiknya adalah pola makan yang teman-teman bisa aplikasikan seumur hidup, yang nyaman dan enak untuk dijalankan seumur hidup. Jadi hasilnya yang sudah didapatkan itu bisa di-maintain teman-teman ya, gitu. Ini juga yang membuat banyak orang yang mengalami yoyo dalam hal setelah program fat loss selesai, gitu ya. Nah, kalau di dalam Agelock TR90 sendiri mungkin di next video gitu ya, saya akan membahas mengenai beberapa kelebihan di dalam program Agelock TR90 yang membuat ini membantu kita supaya kita nggak yoyo gitu ya. Tapi intinya teman-teman adalah di
kunci sukses kedua ini adalah konsisten, ya. Konsisten untuk melaksanakan pola makan yang sehat gitu ya, yang seperti tadi saya bilang, bukannya tidak makan, tapi teman-teman tuh memilih makan yang benar. Dalam arti karbohidratnya itu jangan banyak-banyak. Kalau sudah makan mie, jangan makan nasi lagi. Kalau sudah makan roti, jangan makan mie lagi gitu. Kalau sudah makan kue tiaw, jangan makan nasi lagi gitu ya. Karena itu adalah semua karbohidrat. Jadi pilih satu karbohidrat di satu porsi makan itu, dan cukup sekitar 30% atau seperempat dari porsi piring gitu ya. Setengahnya itu adalah protein nabati, protein hewani, dan juga sisanya sayuran dan buah. Ya, jadi itu porsi yang terbaik, menu seimbang, teman-teman bisa ganti-ganti menunya gitu ya. Sebaiknya memang kurangin gorengan gitu ya. Kalaupun gorengan mau seminggu sekali, oke nggak apa-apa. Lebih baik kalau teman-teman bisa goreng sendiri di rumah dengan jadi minyaknya baru gitu ya, lebih sehat ya. Kemudian konsisten dengan olahraga ya. Olahraga itu nggak harus yang berat-berat teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya waktu, banyak orang merasa bilang, saya mah nggak bisa olahraga karena saya nggak punya waktu, sibuk gitu ya. Ibu rumah tangga sibuk gitu, udah seharian naik turun tangga, jemur ini, cuci baju tuh udah olahraga menurut dia. Sayangnya itu beda teman-teman. Itu adalah aktivitas fisik, olahraga beda lagi. Jadi nggak bisa olahraga sebenarnya bukan karena sibuk, sebenarnya bukan suatu excuse juga, karena sebenarnya kita bisa make time teman-teman ya untuk olahraga. Olahraga teman-teman sekarang bisa lihat di YouTube banyak banget ya, misalkan teman-teman bisa mulai dari 4 menit aja ya, Tabata 4 menit, kemudian bisa ditinggalkan menjadi 8 menit, 10 menit, 15 menit sehari itu cukup. Yang penting konsisten. Bukan berarti teman-teman satu minggu dalam satu hari itu olahraga 2 jam gitu ya, terus habis itu nggak olahraga lagi seminggu lagi gitu. Tidak demikian yang baik ya. Jadi sebaiknya itu setiap hari memang disarankan kalau teman-teman olahraga itu 150 menit dalam seminggu kalau di total-total ya. Kecuali kalau teman-teman melakukan olahraga yang high intensive interval training yang memang itu hanya singkat, itu bisa 75 menit dalam seminggu ya. Teman-teman bisa dapatkan di YouTube itu banyak banget untuk video-video olahraga kayak high intensity interval training yang hanya 10 menit, 15 menit gitu ya, tapi sudah cukup efektif untuk membakar kalori ya dan membantu membakar cadangan lemak kita gitu ya. Nah, teman-teman itu, jadi konsisten untuk pola makannya, konsisten untuk olahraganya, dan konsisten untuk konsumsi suplemennya yang sehat ya. Kalau dalam program Tiar 90 90 hari udah ada suplemennya, teman-teman konsisten untuk konsumsi suplemennya dengan baik 90 hari. Setelah 90 hari kan teman-teman nggak perlu melanjutkan suplemennya semua gitu ya, teman-teman hanya cukup melanjutkan yang tadi, pola makan dan olahraganya yang teratur ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah tidur yang cukup dan konsumsi air putih yang cukup ya. Tidur yang cukup ini penting banget teman-teman karena seringkali orang yang sudah diet, sudah benar semuanya, tapi kok nggak turun-turun lemaknya, biasanya mungkin karena kurang tidur ya teman-teman ya. Ini saya bicara di luar dari kondisi, maksudnya ini saya ngomong untuk kondisi orang normal ya, karena mungkin ada beberapa kondisi orang yang misalnya dengan gangguan hormon, tiroid, dan lain sebagainya itu yang memang susah untuk turun lemaknya. Ini saya ngomong untuk orang yang dalam kondisi normal itu ya, tidak ada gangguan hormonal. Nah teman-teman, jadi tidur yang cukup itu penting banget karena selama kita tidur itu pun teman-temannya pembakaran lemak itu bisa terjadi teman-teman, dan tubuh kita itu benar-benar melakukan riset regenerasi sel-sel itu pada saat kita tidur. Jadi tidur yang cukup terutama di antara jam 10 sampai jam 3 pagi teman-teman ya, itu adalah waktu terbaik untuk tubuh kita melakukan regenerasi. Jadi sebaiknya itu kita tidur di bawah jam 12 gitu ya teman-teman ya, dan minimal 7 jam, sekitar 7 jam teman-teman bisa tidur dengan nyenyak, itu akan sangat baik untuk kesehatan ya. Dan kemudian adalah konsumsi air yang cukup teman-teman. Seberapa banyak? Rata-rata orang bilang mungkin sekitar 2 liter per hari, itu bisa maksudnya di generalisir, tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih akurat lagi itu sebenarnya teman-teman bisa ukur berdasarkan berat badan ya. Karena semakin besar berat badan kita maka kebutuhan air kita juga semakin banyak. Teman-teman bisa hitung dengan rumus 30 ml kali berat badan. Ya, jadi kalau misalkan berat badan saya 53 kg, berarti kali 30 ml itu sekitar 1.500-an 1.600 ml itu minimum yang saya konsumsi setiap hari.
ya. Jadi itu teman-teman yang saya sharingkan hari ini, dan yang terakhir adalah jalankan programnya dengan happy ya. Jangan stres gitu, karena kalau badan kita itu stres ya agak susah juga untuk ngurangin massa lemaknya ya. Oke, itu aja teman-teman, sampai di sini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Teman-teman kalau merasa ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain juga ya. Oke, stay safe, stay healthy, bye-bye.